Denhas Adya Swara mempersembahkan kau menghinaku, anak durhaka, kubunuh. Jangan, jangan. Biar kita sendiri. Kubunuh sekali juga. Kidung Keramat, sebuah lakon sedih tentang nasib manusia yang tidak pasti. Sebuah perjuangan melawan sisi kehidupan yang gelap, muram, tak terjangkau akal pikiran. Kisah dramatis dengan latar belakang kejayaan Mataram di bawah pimpinan Senopati Hing Alogo Sayyidin Panotogomo. Selamat tinggal, Ger. Selamat tinggal, Kidung Keramat, sebuah tembang tentang hidup dan keyakinan. Betapa kecilnya manusia, lemah, miskin, tak berdaya, timbul tenggelam di tengah jagat raya. Didukung para bintang kondang, Ferry Fadli, Ana Sambayo, Wit Hendra, Lis Mardiana, Hari Aki, Lili Nur Indah Sari, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Naskah karya S. Tija, penata musik dan suara Indra Mahendra, pembawa cerita Yasir Denhas, dengan sutradara S. Tija. Kidung Keramat, episode pertama, Gundik Tumenggung Sudiroyudo.
Sudiro Yudo. Sudiro Yudo sudah tiba kembali di kota Raja Pajang. Istrinya menyambut kehadirannya dengan ramah dan setia. Nyai Sudiro Yudo, yang nama aslinya Nyai Telasih, memang seorang wanita yang lungguh dan berbakti kepada suami. Sudiro Yudo tertegun sejenak. Begitu mendengar Tumenggung Cokro Yudo baru saja datang bertamu. Katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Soal apa? Ya, aku tidak tahu. Dia tidak mengatakannya. Tapi katanya sesuatu yang penting. Kalau begitu, aku harus segera menemuinya. Suruh Ki Gambuh menyiapkan kudaku, Nyai. Tidak usah terburu-buru, Kakang. Kau bisa minum dulu. Istirahat sebentar. Katanya mau membersihkan badanmu dulu. Tidak, Nyai. Kalau Kakang Cokro Yudo mengatakan sesuatu yang penting, pasti benar-benar penting. Soal apa ya? Entahlah. Katanya mau disampaikan langsung padamu. Baiklah, Nyai. Aku pergi dulu. Barangkali aku pulang agak malam. Belum lagi istirahat, Sudiro Yudo sudah kembali bergegas kembali meninggalkan ruangan bilik. Sebentar kemudian, dia sudah duduk di atas kuda. Tutup saja pintu regol depan, Ki Gambuh. Baik, Gusti Sendiko. Ya. Nyai Sudiro Yudo memanggil Ki Gambuh setelah suaminya pergi. Ki Gambuh bersila di ruangan pendopo. Nyai Sudiro Yudo bertanya soal perjalanan suaminya Niti Prikso di kaki Gunung Mewek. Waduh, nampaknya Gusti Tumenggung sangat berkenan, Nyai. Iya, katanya daerah itu cukup bagus. Ya, benar, Nyai. Wong sebagian besar itu masih berupa hutan pohon jati. Penduduknya masih jarang. Hanya ada satu hal yang membuat Gusti Tumenggung kurang berkenan. Soal apa? Ada beberapa orang warga desa Tunggul Jati dan Sendang Tiban yang menjadi dukun teluh. Pada saat kami memasuki wilayah desa Wonojati, bahkan kami melihat sendiri ada perang teluh, Nyai. Dua sinar kuning keemasan terbang melesat dan bertabrakan di udara. Ki Gambuh, Iya, Nyai. kau tidak mempunyai cerita lain kecuali soal dukun teluh. Maksudnya itu apa? Soal apa saja. Misalnya soal perempuan-perempuan cantik. Perempuan cantik? Iya. Maaf, Nyai, saya kok belum paham. Ya sudah, lupakan saja Ki Gambuh. Kau boleh pergi. Selesaikan pekerjaanmu di belakang, ya? Dengan wajah masih penuh tanda tanya, Ki Gambuh melangkah pergi. Abdi yang setia itu segera bergabung dengan abdi yang lain di samping serambi. Mereka berdua membenahi kayu bakar yang sudah rapi dipotong-potong. Sedangkan Nyai Sudiro Yudo
sudah lebih dulu masuk ke ruangan dalam. Sementara itu, Sudiro Yudo sudah memacu kudanya menuju Cokroyudan. Memang demikianlah adat orang Jawa zaman dulu. Jika menyebut rumah kediaman kaum priyayi atau bangsawan, rumah Tumenggung Noto Kusumo disebut Noto Kusuman. Rumah Tumenggung Surokerti disebut Surokerten. Dan kelak jika Sudiro Yudo sudah menjadi Tumenggung Sepuh, maka rumahnya akan disebut Dalem Sudiro Yudan. Sudiro Yudo memacu kudanya melintasi jalan-jalan di kota Raja Pajang. Dia masih penasaran. Setelah melewati sebuah tikungan yang tajam, kuda yang ditungganginya berlari menuju pintu regol besar rumah kediaman Tumenggung Cokroyudo. Waduh, mari silahkan masuk. Silahkan naik ke ruang pendopo Adi Sudiro Yudo. Terima kasih, Kakang Cokroyudo. Coba lihat, Nyai. Sekarang ini Adi Sudiro Yudo tampak lain. Pamornya semakin terang saja ya, Kakang ya. Ya, dan sudah sepantasnya dia mendapat pangkat kehormatan. Sekalipun baru magang, baru menjadi Tumenggung Anom, tapi kau boleh berbangga hati, Adi Sudiro Yudo. Jangan begitu, Kakang. Nanti aku bisa besar kepala loh. Sungguh, Adi. Ki Juru Martani sendiri sering berbisik-bisik padaku. Katanya, kau mempunyai bakat menjadi prajurit yang hebat, bahkan menjadi pimpinan prajurit. Aku yakin sebentar lagi pangkatmu naik menjadi Tumenggung Sepuh. Karena Adi Sudiro Yudo sudah banyak berjasa pada negeri Pajang. Waduh, saya jadi repot kalau begini, Mbak Tumenggung. Saya dikeroyok 2 orang. Waduh, bagaimana ini? Sebenarnya bukan begitu. Belum banyak yang bisa saya sumbangkan kepada negeri Pajang. Saya jadi malu kalau disanjung-sanjung seperti ini. Loh, siapa yang akan bisa menyangkal, Adi Sudiro Yudo? Aku sendiri melihatnya kok. Saat perang melawan Wirosobo, waduh, aku jadi giris. Kau ngamuk seperti banteng ketaton. Kau membunuh musuh seperti membabat pohon tebu saja layaknya. Mereka tumbang luruh ke bumi begitu berhadapan dengan Sudiro Yudo. Pantas Ki Juru Martani mempunyai perhatian yang khusus padamu. Sudahlah, Kakang. Aku datang kemari tidak untuk mendapat sanjungan-sanjungan. Aku hanya ingin tahu, apa Kakang Cokroyudo mempunyai keperluan yang sangat penting sehingga bersusah payah singgah di pondokku. Begini, Adi Sudiro Yudo. Ayo, duduk. Dan kau, Nyai, suruh abdimu menyiapkan makanan dan minuman. Ayo, kita bicara sambil makan dan minum.
Soal apa, Kakang? Anak-anak? Iya, soal anak-anak kita. Anakmu, si Banjar, dan anakku, Woro Sumira. Ada apa dengan mereka? Iya, katanya ada ribut-ribut. Loh, Saya juga belum jelas kok. Tapi orang-orang di sekitar tempat ini sudah membuat pergunjingan. Kita ini menjadi tidak enak, adik Sudiroyudo. Kau sendiri pasti sudah tahu bahwa kita harus menjunjung tinggi kedudukan dan pangkat kita sebagai pejabat kerajaan. Kau sebagai Tumenggung Anom dan aku sebagai Tumenggung Sepuh. Kita ini bukan orang biasa, Adi Sudiroyudo. Jadi anggota keluarga kita juga tidak bisa berbuat seenaknya. Mereka semua harus dilibatkan dalam menjaga martabat serta kehormatan kita sebagai kaum priayi. Sebentar, Kakang. Saya masih belum tahu duduk persoalannya. Saya tidak tahu apa yang sudah dilakukan Banjar anak saya sehingga menjadi pergunjingan orang-orang di sekitar Cakroyudan. Ada apa sebenarnya? Coba Nyai, panggil anakmu. Panggil Woro Sumirah kemari. Biar dia sendiri yang menceritakannya. Nyai Cokroyudo beranjak meninggalkan ruangan pendopo. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi bersama Woro Sumirah. Nah, sini, Dok. Duduk sini. Sekarang lihat. Kau tahu siapa yang duduk bersila di depanmu? Tahu, Ayah. Siapa, ayo? Beliau adalah Paman Sudiroyudo. Nah, kau pasti juga sudah tahu bahwa Banjar adalah putra tunggal Paman Sudiroyudo ini. Sekarang kami ingin tahu, ada persoalan apa kau dengan Banjar? Ceritakan, supaya kami semua ikut mendengar. Sebenarnya tidak ada persoalan apa-apa, Ayah. Tidak ada persoalan apa-apa bagaimana? Orang-orang di sekitar tempat ini sudah ribut. Kalian berdua sudah menjadi pergunjingan. Tahu? Ya, benar, Dok. Orang-orang sudah ribut. Kalian sudah menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Malu, Dok. Apalagi kalau berita ini sampai tersiar ke Istana Pajang. Waduh, seperti apa malunya. Pasti banyak teman-teman ayahmu itu akan bertanya soal ini. Bagaimana kami harus menjawab? Memang tidak ada apa-apa kok, Ibu. Kami tidak melakukan apa-apa. Kakang Banjar juga tidak membuat kesalahan. Justru dia telah menolong saya, Bu. Menolong bagaimana? Waktu itu saya pulang dari pasar bersama seorang kawan. Di tengah jalan, ada beberapa orang pemuda bermaksud mengganggu kami. Salah seorang di antaranya kurang ajar sekali, Bu. Untung Kakang Banjar lewat. Pemuda-pemuda berandal itu dihajar. Mereka lari pontang-panting. Sudah, Ibu, Ayah, hanya begitu ceritanya. Tidak ada apa-apa kok. Soalnya, Dok, berita yang tersebar itu lain. Katanya kau jadi rebutan anak-anak muda, termasuk putra Paman Sudiroyudo ini. Tidak, Ibu. Masa saya yang jelek begini jadi rebutan? Loh, siapa yang mengatakan Woro Sumirah jelek? Gadis segini cantik kok mengaku jelek. Sudah. Kalau memang tidak ada apa-apa ya sudah. Waduh, Adi Sudiroyudo, kami minta maaf. Rupanya ini hanya salah paham. Tidak apa, Kakang Cokroyudo. Biasa. Namanya anak-anak muda. Tapi memang sebaiknya kita harus saling menjaga diri, Adi Sudiroyudo. Aku menjaga Woro Sumirah
Dan kau juga harus menjaga anak laki-lakimu itu. Jangan sampai mereka melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan aib bagi keluarga kita. Oh, benar Kakang. Saya setuju. Baiklah, saya akan mengawasi Banjar. Mudah-mudahan saya bisa mendidik anak itu hingga menjadi orang yang berguna dan bukan orang yang membuat aib bagi keluarga. Setelah puas bercakap-cakap, akhirnya Sudiro Yudo minta diri. Tumenggung Cokroyudo dan istrinya mengantarkan tamunya sampai ke pintu pagar halaman. Sedangkan Woro Sumirah sudah kembali ke ruangan biliknya. Jangan tersinggung loh Adi Sudiro Yudo. Tidak apa Kakang Cokroyudo. Saya juga minta maaf karena telah mengganggu Kakang Tumenggung dan Mbak Yu Tumenggung. Kami tidak merasa terganggu, Adi. Bahkan kami senang kalau Adi sering bertandang kemari. Insya Allah, Mbak Yu Tumenggung. Kalau tidak ada halangan, saya akan sering tulen kemari. Sekarang saya mohon diri. Silakan Adi Sudiro. Ya. Banjar, duduk sini. Iya ya. Ada apa Kakang? Ada persoalan apa? Dia yang harus berceritanya. Ayo Banjar, katakan. Ceritakan dengan jelas apa yang terjadi antara kau dengan Woro Sumirah, putri Kakang Tumenggung Cokroyudo. Saya hanya sekedar menolong, Ayah. Saya tidak mempunyai maksud apa-apa. Tapi mengapa kalian menjadi pergunjingan orang-orang di sekitar Cokroyudo? Pasti ada apa-apanya. Mungkin karena saya mengantarkan Woro Sumirah sampai ke rumah kediamannya. Di sepanjang jalan, Woro Sumirah selalu menggandeng tangan saya, Ibu. Nampaknya gadis itu masih ketakutan. Saya sudah memberinya peringatan. Jangan berlaku seperti itu di depan orang banyak, karena tidak jamak. Hal itu bisa menimbulkan kecurigaan dan dugaan yang bukan-bukan. Tapi Woro Sumirah nekat. Dia masih terus berjalan sambil menggandeng tangan saya. Malah sekali waktu merangkul lengan saya. Mungkin hal itu yang menjadi sebab pergunjingan orang-orang. Mungkin mereka menduga kami menjalin hubungan. Banjar, kamu senang sama Woro Sumirah, putri Kakang Tumenggung Cokroyudo? Saya tidak mempunyai perasaan apa-apa. Saya hanya sekedar ingin menolong. Malah saya merasa risih tangan saya digandeng-gandeng. Mungkin Woro Sumirah yang menaruh hati padamu? Saya kira tidak, Ibu. Woro Sumirah sudah mempunyai pilihan sendiri. Sungguh, kami tidak mempunyai hubungan apa-apa kok. Peristiwa itu terjadi hanya secara kebetulan saja.
pendengar yang budiman, demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Kidung Keramat episode pertama, Gundik Tumenggung Sudiroyudo. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Seri yang ke-6 ini didukung para pelaku: Ana Sambayon sebagai Nyai Sudiroyudo, Wit Hendra sebagai Tumenggung Sudiroyudo, Hari Aki sebagai Ki Gambuh, Elias sebagai Cokroyudo, Henira sebagai Nyai Cokroyudo, Siska Sisilia sebagai Woro Sumirah, Ferry Fadli sebagai Banjar, dan pembawa cerita Yasir Denhas. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.